atau pembobolan rumah di Jepang, guys, dilakukan oleh 3 orang WNI. Jadi kejadian ini menimbulkan keresahan dan membuat polemik di media sosial. Bahkan ada isu Indonesia akan di blacklist pemerintah Jepang atau negara Jepang ya. Otomatis kalau di blacklist tidak bisa memasukkan pekerja Indonesia ke Jepang ya. Dan adik-adik kita atau teman-teman kita yang ingin kerja ke Jepang tidak bisa. Oke, saya akan sampaikan informasi ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa guys. Oke, akhir-akhir ini seringkali kita mendengar banyak kejadian yang dilakukan WNI di Jepang. Banyak sekali permasalahan yang dibuat, mulai dari kemarin yang lagi viral ya, komunitas, sampai yang terakhir ini kasus pencurian atau pembobolan rumah di Jepang, guys, dilakukan oleh 3 orang WNI. Jadi kejadian ini menimbulkan keresahan dan membuat polemik di media sosial. Bahkan ada isu Indonesia akan di blacklist pemerintah Jepang atau negara Jepang ya. Otomatis kalau di blacklist tidak bisa memasukkan pekerja Indonesia ke Jepang ya. Dan adik-adik kita atau teman-teman kita yang ingin kerja ke Jepang tidak bisa. Oke, saya akan sampaikan informasi ini ya, agar kekhawatiran kalian yang ingin kerja ke Jepang itu diselesaikan di video ini ya. Jadi kalian tidak usah khawatir. Sebenarnya isu blacklist ini sampai detik ini belum saya temukan bahwasanya itu sudah resmi atau sudah ditulis resmi, guys. Itu hanya isu, guys. Belum ada pemberitaan atau laporan secara lisan maupun tertulis bahwasanya Indonesia akan di blacklist. Itu hoax ya, guys. Belum ada pemberitaan resminya atau belum ada tertulisnya secara resmi, guys. Jadi kalian yang ingin ke Jepang nggak usah khawatir ya. Tapi mungkin saja dampaknya ini cukup terasa, guys, bagi kita warga Indonesia ya. Apalagi banyak lembaga-lembaga di Indonesia yang memberangkatkan pemagang maupun pekerja imigran Indonesia ya. Pasti mereka sedikit banyaknya terkena dampaknya, guys. Mungkin saja nanti proses seleksi penerimaan calon pekerja imigran Indonesia atau TKI itu akan lebih selektif, guys. Mungkin lebih kibisi kalau bahasa Jepangnya, lebih ketat nantinya, karena agar bisa nantinya memberangkatkan siswa-siswa yang baik, berintegritas, dan bisa menjaga nama Indonesia nantinya sampainya di Jepang, guys. Itu sih menurut saya cukup bagus ya, karena sangat penting memberangkatkan siswa yang berkualitas. LPK harus memberangkatkan siswa-siswa yang berkualitas nantinya, bukan hanya sekedar mencari uang, tapi harus bisa menyiapkan calon-calon pekerja agar tidak membuat onar nantinya ya, tidak membuat masalah, karena masalah yang dibuat akan berakibat ke nama baik Indonesia nantinya. Jadi menurut saya ya, kalian nggak usah khawatir, cukup kalian itu berbanyak literasi, guys. Sebelum kalian memutuskan kerja ke Jepang, kalian pelajari dulu baik itu budaya, cara kerja orang Jepang, aturan, dan lain sebagainya yang nantinya akan berguna di Jepang, guys. Karena minimnya literasi kalian bisa membuat kalian itu bertindak hal yang membuat dampak yang sangat besar nantinya, yaitu dampak buruk ya. Karena kita kurang ilmu, kurang literasi, kita akan tidak berhati-hati dalam melakukan banyak hal nantinya. Karena ke Jepang ini, guys, bukan hanya sekedar mencari uang ya. Kita harus bisa beradaptasi, menyesuaikan diri, menjaga attitude, etika. Itu semua demi nama baik Indonesia, guys, dan nama baik LPK. Karena kita harus pikirin adik-adik kita
teman-teman kita, siapapun itu yang ingin ke Jepang, kita harus pikirkan mereka guys. Kalau di LPK saya kemarin itu cukup bagus guys, karena kami sebelum diberangkatkan itu sangat-sangat dibina guys, baik itu budaya, cara kerja, aturan itu dijelaskan semua guys. Kami diberitahu karena itu jadi bekal kami nantinya guys. Cukup bagus kalau di LPK saya ya, fisik mental itu dilatih semua guys, tapi tergantung individu masing-masing ya. Karena gini guys, di Jepang ini yang paling banyak visa Tokutei no Ichigo itu Vietnam guys, itu paling banyak ya, nomor 1. Nomor 2 itu Indonesia guys, pekerja terbanyak. Jadi otomatis banyak pekerja Indonesia akan banyak yang berperilaku tidak enak guys, tidak bagus ya, karena banyak sekali orang ini guys. Bukan hanya Indonesia, orang Vietnam pun ada juga yang bikin onar, bikin masalah guys. Karena kita dan Indonesia dan Vietnam itu banyak banget guys di Jepang. Oke. Sebenarnya kejadian-kejadian ini membuat polemik di media sosial ya. Saya pun merasa seperti itu guys. Tapi mau gimana lagi guys? Semua sudah terjadi, tinggal kita berusaha memperbaiki diri guys, agar kejadian ini tidak terulang lagi ya guys. Oke. Jadi isu Indonesia di blacklist itu belum resmi guys, belum ada pemberitaan secara tulis maupun lisan yang menyatakan Indonesia di blacklist guys. Itu hoax guys, itu hanya isu ya guys. Jadi jangan kalian cemas atau jangan kalian takut, kalian fokus belajar, kalian perbanyak literasi tentang Jepang agar kalian siap dan matang untuk bekerja ke Jepang nantinya guys. Oke, itu saja untuk video hari ini, vlog hari ini. Terima kasih yang sudah mendukung, karena dukungan kalian membuat saya semangat guys. Kalau bukan dukungan kalian, saya tidak semangat guys. Sekali yang mendukung, terima kasih ya guys. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.